Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Fajriani dengan NIM 31118141 dari kelas 4C Farmasi. Di sini saya akan membahas mengenai analisis pewarna makanan. Pengertian. Zat pewarna makanan adalah zat warna yang dicampurkan ke dalam makanan. Menurut Permenkes RI nomor 772 Menkes Per 9 1988, zat pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Tujuannya yaitu memberi penampilan yang lebih menarik, mendapat warna yang seragam, menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara, atau temperatur yang ekstrim akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Jenis pewarna. Yang pertama, pewarna alami. Pewarna alami merupakan zat warna atau pigmen yang diperoleh dari tanaman, hewan, ataupun dari sumber-sumber mineral. Yang kedua, pewarna sintetik. Pewarna sintetik merupakan zat warna buatan yang diperoleh melalui proses kimia. Jenis pewarna. Yang pertama, alami. Pewarna alami merupakan zat warna atau pigmen yang diperoleh dari tanaman, hewan, ataupun dari sumber-sumber mineral. Yang kedua, pewarna sintetik. Pewarna sintetik merupakan zat warna buatan yang diperoleh melalui proses kimia buatan, mengandalkan bahan kimia atau dari bahan yang mengandung pewarna alami melalui proses kimiawi. Contoh pewarna alami. Golongan pigmen yang pertama yaitu tanin. Warna tidak berwarna dan kuning, sumbernya dari tanaman. Yang kedua, flavonoid, tidak berwarna dan kuning, sumber dari tanaman. Yang ketiga, santon, warna kuning, sumber dari tanaman. Yang keempat, betalamin, warna kuning dan merah, sumbernya dari tanaman. Yang kelima, klorofil, warna hijau dan coklat, sumbernya dari tanaman. Contoh pewarna sintetik yang pertama, warna biru. Nama bahan kimia Brilliant Blue FCR. Yang kedua, warna kuning. Nama bahan kimia tartrazine. Yang ketiga, warna orange. Nama bahan kimia Sunset Yellow FCF. Yang keempat, merah kekuningan. Nama bahan kimia Alura Red AC. Yang kelima, warna hijau. Nama bahan kimia Fast Green FCF. Pengelompokan. Berdasarkan rumus kimianya, 1 senyawa azo, 2 pewarna dengan gugus triaryl metana, 3 turunan kinoplaton dari quinolin yellow, 4 sansin sebagai eritrosin, 5 zat warna indigoid. Pengelompokan. Berdasarkan rumus kimianya. Pengelompokan. Berdasarkan rumus kimianya, 1 senyawa azo, 2 pewarna Pengelompokan. Berdasarkan rumus kimianya, 1 senyawa azo, 2 pewarna dengan gugus triaryl metana, 3 turunan kinoplaton dari quinolin yellow, 4 santin sebagai eritrosin, 5 zat warna indigoid. Berdasarkan kelarutannya, yang pertama, dyes. Dyes adalah zat pewarna yang umumnya bersifat larut dalam air, sehingga larutannya menjadi berwarna dan dapat digunakan untuk mewarnai bahan. Yang kedua, lux. Lux adalah zat pewarna yang dibuat melalui proses pengendapan dan absorpsi dyes pada radikal yang dilapisi aluminium hidrat atau alumina. Analisis pewarna makanan. Analisis yang pertama, kualitatif, menggunakan metode kromatografi kertas atau paper chromatograph. Yang kedua, kuantitatif, menggunakan metode spektrofotometri UV visible.
Prosedur analisis kualitatif metode kromatografi kertas. Memasukkan kurang lebih 10 mili sampel cair atau 10-25 gram sampel padatan ke dalam gelas kimia. Kemudian diasamkan dengan 5 mili asam asetat 10%. Kemudian masukkan dan rendam benang wol ke dalam sampel tersebut. Kemudian memanaskan dan mendiamkan sampai mendidih. Kemudian mengambil benang wol, lalu dicuci dengan air dan dibilas dengan Aquades. Kemudian tambahkan 25 mili amoniak 10% ke dalam benang wol yang telah dibilas. Kemudian memanaskan benang wol sampai tertarik pada benang wol atau luntur. Kemudian benang wol dibuang, larutan diuapkan di atas waterbath sampai kering. Kemudian residu ditambah beberapa tetes metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi. Dielasi dalam bejana dengan eluen sampai tanda batas. Kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengering. Kemudian warna yang terjadi diamati dan dibandingkan antara RF sampel dan RF standar. Untuk rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh komponen per jarak yang ditempuh eluen. Prosedur analisis kuantitatif metode spektrofotometri UV visible. Memasukkan kurang lebih 10 mili sampel cair atau 10-25 gram sampel padatan ke dalam gelas kimia. Diasamkan dengan 5 mili asam asetat 10%, kemudian masukkan dan rendam benang wol ke dalam sampel tersebut. Memanaskan dan mendiamkan sampai mendidih, kemudian mengambil benang wol, dicuci dengan air dan dibilas dengan Aquades. Ditambah 25 mili amoniak 10% ke dalam benang wol yang telah dibilas. Kemudian memanaskan benang wol sampai tertarik pada benang wol luntur kembali. Warna yang telah ditarik dari benang wol dan masih larut dalam amoniak kemudian dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Untuk perhitungannya yaitu konsentrasi atau ppm sama dengan ppm kurva dikali mili ekstrak sampel per 1000 mili dikali 1000 gram per gram sampel dikali Fp. Cukup sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.